Argumen ketiga bumi bola, GPS dan Google Maps. GPS adalah Global Positioning System untuk mengetahui di mana posisi orang atau tempat tertentu di lokasi manapun di dunia. Disebutkan bahwa orang yang ada di ujung barat tak dapat mengirim sinyal wireless ke orang yang ada di ujung timur karena terkena lengkungan bumi. GPS pada mobile phone kita, juga pada aplikasi Uber, Gojek, dan lain-lain, menggunakan berbagai aplikasi yang sudah ada. Yang paling umum adalah Google Maps. Jika ada orang mengatakan bahwa GPS Anda sebenarnya tidak menggunakan satelit, apakah Anda percaya? Kita tak perlu ngarang atau debat kusir. Mari kita dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Google tentang Google Maps. Google Maps for mobile has solved this problem with a new beta feature called My Location. Instead of you telling Google your location, Google displays your location on the map with a click of a button, and it doesn't require GPS. Dengar sendiri kan? Ternyata My Location pada Google tidak menggunakan GPS, tidak menggunakan satelit. Ini adalah penjelasan resmi dari Google. Anda bisa search di YouTube, ketik Google Maps for Mobile with My Location. Lantas, bagaimana Google Maps, Gojek, Uber, dan lain-lain bisa bekerja pada HP kita dengan begitu canggihnya? Mari kita dengarkan lanjutan penjelasan Google bagaimana mereka melakukannya. So, how does it work? Each time you use your phone to make a call, send a text message, or view a website, the information goes through towers, which provide your phone with reception. A tower picks up your call and connects you to your Aunt Molly. The same thing happens when you fire up Google Maps for mobile. The tower gives you the reception you need to access map information. These towers also help Google display your location. Each tower has a unique footprint. When you access My Location, Google calculates an estimated location of your handset based on the unique footprint of nearby towers. It's not GPS. It's not GPS. It's not GPS. Dengar sendiri kan? Ternyata Google tidak menggunakan GPS. Sinyal-sinyal yang canggih itu diperoleh dari menara Telkom biasa. Persepsi Anda yang mengatakan bahwa HP Anda menggunakan GPS dan satelit lewat Google Maps. Google sendiri mengatakan tidak. Bagaimana dengan Google Maps yang secara sempurna dapat membuat peta dari udara, termasuk atap rumah kita bisa kelihatan? Bukankah itu menggunakan satelit? Ternyata Google Maps dibuat dengan menggunakan drone, bukan satelit. Silakan Anda riset dan temukan sendiri. Semua bukti-bukti ada di depan mata. Anda hanya tak memperhatikannya saja selama ini. Itu yang membuat kesadaran Flat Earth booming secara eksponensial sejak 2015. Pada bumi yang datar, satelit memang tidak diperlukan. Anda hanya perlu menara-menara Telkom. Hal ini akan kita bahas pada bab berikut, bagaimana USGS mengatur jarak penerbangan pesawat. Pertanyaan yang mind-provoking adalah, jika Anda bisa dapat uang 1,5 triliun rupiah untuk membuat satelit, padahal sebenarnya Anda cuma keluar biaya bikin tower 150 juta, keuntungan 10.000 kali lipat, dan orang tak ada yang tahu, Anda mau atau tidak? Keuntungan 10.000 kali lipat. Anda dagang dengan modal 1 juta, dapat hasil 10 miliar. Mau atau tidak? Saya tidak mengatakan Indosat atau PT Telkom menipu dengan satelit, sebab mereka tak bisa bikin satelit. Yang bisa bikin satelit adalah dia-dia juga, Hughes, Boeing, Ball, Lockheed Martin, dan lain-lain. Jika ditelusuri lagi, perusahaan-perusahaan aerospace pembuat satelit itu dimiliki oleh dia-dia juga. Kelompok 1% penduduk yang lebih kaya dari 99% penduduk dunia lainnya. Kelompok 1% ini sudah lebih dari 100 tahun memonopoli bisnis lewat kartel untuk mengontrol harga agar menjadi mahal. Berlian misalnya, harganya menjadi mahal akibat dimonopoli oleh kartel. Mereka membuat ilusi supply dan demand supaya harganya tinggi. Di sektor supply, sebenarnya sumber daya berlian tidak selangka itu. Silakan Anda cek bagaimana kartel De Beers bisa menguasai pertambangan berlian dan membuatnya seolah-olah itu barang langka. Di sektor demand, kartel membuat ilusi seolah-olah berlian adalah kebutuhan manusia. Seolah-olah perkawinan Anda tidak afdol jika cincin kawin Anda tak ada berliannya. Itu sebenarnya adalah propaganda marketing yang dimulai tahun 1940-an. Begitu pula dengan ilusi minyak adalah sumber daya fosil. Minyak adalah senyawa hidrogen, oksigen, dan karbon, disebut hidrokarbon, yang berasal dari perut bumi. Tak ada bukti bahwa minyak berasal dari fosil tumbuhan dan dinosaurus.
Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Rockefeller agar harga minyak menjadi tinggi. Rockefeller mengundang saintis ke konferensi Jenewa tahun 1892 untuk memulai propaganda bahwa minyak berasal dari fosil dinosaurus dan tumbuhan. Padahal, fosil adalah benda padat dan hidrokarbon minyak adalah benda cair. Fosil yang berasal dari makhluk hidup tak pernah jauh dari permukaan bumi. Sementara, manusia mengebor minyak sampai kedalaman 10 km dan tak pernah ada bukti bahwa fosil ditemukan di kedalaman itu. Tak semua orang menyadari bahwa media-media massa besar di dunia dimiliki oleh 6 perusahaan saja. Si kelompok 1% itu mampu memonopoli informasi yang diterima oleh 99% penduduk dunia lainnya. Hal ini yang disebut sebagai propaganda, mind control. Jika kelompok super kaya yang